Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di pelajaran IPAS. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang materi planet tata surya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang tata surya. Jadi anak-anak semua udah paham ya, udah tahu apa itu tata surya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang planet yang ada di tata surya. Yuk kita ikuti video selengkapnya. Planet merupakan salah satu bagian penting dari tata surya. Selain berfungsi sebagai komponen dari tata surya, planet juga dapat dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Namun, tidak semua planet dapat dihuni oleh makhluk hidup. Jadi, ada planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, yaitu seperti Bumi. Jadi, Bumi adalah planet yang bisa ditempati atau dihuni oleh makhluk hidup. Selanjutnya kita lihat perputaran planet. Ya, jadi planet itu berputar pada porosnya atau sumbunya. Nah, di sini kita lihat adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada poros atau sumbunya, atau bisa juga rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi itu akan bergerak dari arah barat ke timur, jadi akan terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami perputaran, namun makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak akan ikut berputar. Jadi bumi itu berputar selama 23 jam, 56 menit, 4 detik atau selama 24 jam. Ya, jadi bumi itu berotasi selama 24 jam. Yang kedua adalah gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, 56 menit, 10 detik. Atau dikenal juga dengan 1 tahun. Ya, jadi gravitasi bumi itu bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Itu yang disebut dengan gravitasi bumi. Selanjutnya, akibat adanya rotasi bumi, jadi akan terjadi beberapa hal. Ya, jadi ada akibatnya dari rotasi bumi. Yang pertama itu adalah terjadinya siang dan malam. Siang dan malam itu terjadi karena adanya rotasi bumi. Ya, terus yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Nah, jadi perbedaan waktu di berbagai daerah itu juga diakibatkan karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, pembelokan arus laut. Dan yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya kita lihat lagi apa akibat dari gravitasi bumi. Yang pertama adalah benda memiliki berat. Yang kedua, benda tetap dan tidak melayang. Jadi maksudnya itu adalah meskipun adanya gravitasi bumi, jadi benda itu akan tetap dan dia tidak akan melayang di bumi. Yang ketiga adalah air mengalir ke bawah. Yang keempat, satelit tetap mengorbit. Yang kelima, benda jatuh ke bawah. Selanjutnya kita akan lihat macam-macam planet. Ya, nah di sini udah bisa dilihat ada 8 macam planet yang sebagai pusat tata surya itu adalah matahari. Jadi matahari adalah pusat tata surya. Planet yang pertama adalah Merkurius atau planet yang paling dekat dengan matahari. Planet yang kedua adalah Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang kedelapan adalah Neptunus. Jadi ada 8 jenis planet yang ada di tata surya. Selanjutnya kita akan jelaskan macam-macam planet. Jadi sebelumnya tadi sudah disebutkan apa saja macam-macam planet yang ada di tata surya.
Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya, sekaligus merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki diameter 4.900 km, berevolusi mengelilingi matahari selama 88 hari, berotasi pada porosnya selama 58 hari, 15 jam, 30 menit. Yang kedua, planet Venus. Venus merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari. Venus berdiameter 6.000 km, jarak orbitnya ke matahari 108 juta kilometer. Revolusi selama 225 hari. Berotasi pada porosnya 116 hari, 18 jam. Venus ini adalah planet yang memancarkan cahaya yang sangat terang dan dijuluki juga sebagai bintang kejora atau bintang fajar. Yang selanjutnya itu adalah Bumi, ya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Jarak Bumi ke matahari itu sejauh 150 juta kilometer. Terus, Bumi berotasi selama 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau dikenal juga dengan 24 jam. Planet selanjutnya itu adalah planet Mars. Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari Bumi. Ya, jadi Mars ini jaraknya lebih jauh dari Bumi. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Diameternya 6.800 km, berevolusi selama 687 hari, dan berotasi selama 25,62 jam. Selanjutnya, planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya, berdiameter 15.000 km dan massa 318 kali lebih besar dari massa Bumi. Planet ini memiliki 68 satelit yang selalu mengiringinya. Planet selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus dikenal dengan planet bercincin dengan massa 95 kali massa Bumi. Diameternya 116.000 km. Saturnus periode orbitnya 25,5 tahun dengan rotasinya 10 jam, 33 menit, 38 detik. Planet selanjutnya adalah Uranus. Uranus merupakan planet paling dingin di tata surya karena sinar matahari membutuhkan waktu 2 jam 40 menit untuk sampai ke Uranus. Uranus memiliki diameter 26.000 km dan memiliki suhu 224 derajat Celcius. Uranus memiliki warna biru karena sebagian besar planet ini tersusun dari air, karena planet ini diselimuti gas dan kemudian mengeluarkan warna biru. Jadi Uranus ini adalah planet yang paling dingin karena sinar matahari sampai ke Uranus itu membutuhkan waktu 2 jam 40 menit. Nah, yang terakhir adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang dipenuhi dengan angin dan badai, berdiameter 50.000 km dan mengorbit ke matahari pada jarak 4,5 miliar kilometer. Revolusi Neptunus selama 165 hari dan berotasi selama 16 jam 6 menit. Jadi Neptunus ini adalah planet yang orbit pada mataharinya itu adalah paling jauh, yaitu 4,5 miliar kilometer. Nah, jadi itulah penjelasan tentang macam-macam planet yang ada di tata surya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sebelum pembelajaran ini berakhir, ada sebuah kuis atau tugas. Jadi silahkan dilihat apa kuis atau tugasnya.
Selanjutnya bisa dilihat di sini ada kuis ya. Nah, kuis itu soalnya ada 2. Silakan dibaca dan dipahami apa pertanyaan kuis. Jadi tadi penjelasannya sudah selesai ya. Jadi silakan dibaca, dipahami, tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nah, terima kasih bagi yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.